Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bagi warga Cilacap, siapa yang tidak tahu Alas Kubang Kangkung? Kawasan hutan yang menyimpan banyak kisah mistis dari para pengguna jalan di daerah tersebut. Suasana gelap, karena di tengah malam, ketika mobil yang kami tumpangi memasuki kawasan Alas Kubang Kangkung. Kawasan hutan dengan deretan pohon jati dan pohon mahoni menjulang di sisi kanan kiri jalan. Konon katanya, tempat ini dihuni banyak makhluk astral yang kerap mengganggu para pengguna jalan. Antara percaya dan tidak, aku berusaha mensugesti diri sendiri bahwa perjalanan kami untuk yang kesekian kalinya melewati hutan ini, akan berjalan lancar. Ketika menjelang masuk hutan, tiba-tiba punduku merinding, padahal sudah berkali-kali lewat jalan ini, tapi kali ini sangat takut. Ketika mobil sudah masuk ke hutan jati, hatiku merasa plong, karena di depan ada mobil truk yang berjalan lambat. Saya ikutin truk, tapi tiba-tiba truk berhenti ke pinggir. Saya ikut pelan tapi tidak berhenti. Setelah saya lewat truk tersebut ternyata supinya lagi nelpon. Ya mau tidak mau saya harus melewati hutan sendiri. Sepanjang jalan yang kami lewati, hanya pekat malam serta suara-suara burung malam, membuat suasana begitu mencekam. Tiba-tiba dari ekor mata, aku menangkap bayangan putih melayang tak jauh dari mobil yang melaju. Membuat bulu kudukku meremang seketika. Alas Kubang Kangkung ini memang memiliki mitos yang angker, selain itu di jalan tersebut juga terdapat hutan jati yang panjang. Apabila pada malam hari melaluinya, suasana begitu mencekam dan menyeramkan, tidak dijumpai rumah-rumah para penduduk di sekitar jalan tersebut. Kisah horor dan mistis di area tersebut pun sudah ada dari sejak lama hingga sampai saat ini. Kawasan hutan memang tergolong tempat kegemaran para makhluk-makhluk astral menurut cerita. Konon menurut cerita dari pengendara yang melintas di area tersebut, ada yang pernah diganggu atau hanya sekedar ditampakkan sosok lelembut ke pengendara yang melaluinya. Di area tersebut memang tidak dijumpai rumah, namun dijumpai para pedagang atau penjual gorengan dan air degan kelapa muda, itu pun kalau di siang hari. Jika siang hari, para pengendara juga banyak yang berhenti sembari beristirahat di area sekitar. Keangkeran jalan hutan Kawunganten tidak hanya sebatas gangguan makhluk halus, isu begal di Alas Kubang Kangkung Kawunganten ini juga menghantui para pengendara terutama yang mengendarai kendaraan seorang diri pada malam hari. Memang jalan tersebut jika malam hari begitu sepi. Setiap musim kemarau, hutan atau Alas Kubang Kangkung Kawunganten kerap terjadi kebakaran hutan, tak hanya 1-2 kali namun lebih dari itu. Ada yang mengatakan hal tersebut disebabkan oleh pengguna jalan yang membuang putung, batang rokok sembarang yang masih terdapat bara api. Sehingga hal itu menyebabkan daun-daun yang jatuh dan mengering menjadi terbakar yang akhirnya meluas. Kebakaran hutan ini cukup janggal kata salah seorang warga, karena dirinya kurang percaya apabila hal itu terbakar karena sumbu rokok. Rokok sulit membakar daun kering, tapi jika terkena kapas saya percaya, tapi kan nggak ada pohon kapas di area tersebut. Ujarnya menceritakan. Namun salah satu orang lainnya justru mengatakan jika hasil pembakaran itu bisa menjadi pupuk dan tanaman akan menjadi subur. Alas Kubang Kangkung merupakan jalur vital bisa menuju lintas kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Kawunganten ke barat, Gandrung Mangu, Sidareja, Patimuan, Kedung Reja, Cipari, Karangpucung, Majenang, Wanareja, Dayeh Luhur, Kalipucang, Pangandaran. Kawunganten ke timur, Jeruk Legi, Kesugihan, Maos, Cilacap Selatan, Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Sampang, Adipala, Kroya, Kerbumen, Yogyakarta. Lintas kabupaten, ke arah timur ada Adipala Wamon Banyumas, dan bisa menuju jalan utara Pantura Brebes, Tegal, Cirebon. Lintas provinsi, Pangandaran via Sidareja, Patimuan, Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar via Sidareja, Kedung Reja. Sehingga apabila kebakaran, asap yang ditimbulkan akan berdampak sangat mengganggu bagi pengguna jalan yang melintas di jalan ini.
Konon dahulu ada seseorang yang berubah menjadi naga saat mencari kayu bakar di hutan Kubang Kangkung setelah menemukan sebuah telur berukuran besar. Telur itu kemudian dibawa ke rumah, niatnya akan dimasak dan disantap bersama saudara dan ayahnya. Namun, ayahnya meminta agar telur tersebut dikembalikan ke tempat asalnya, tapi telur tersebut bukannya dikembalikan malah disantap seorang diri. Setelah memakan telur tersebut, ia kemudian menjadi naga dan bertempat di sebuah waduk bernama Waduk Kubang Kangkung. Sang ayah khawatir, karena sang anak tak kunjung pulang, ia kemudian menyuruh anaknya yang satu lagi untuk mencari saudaranya di hutan. Namun setelah dilakukan pencarian mengelilingi hutan tidak berhasil bertemu saudaranya. Akhirnya sang ayah pun memanggil orang pintar tersebut kemudian menemukan seekor naga sedang menangis di waduk itu yang ternyata adalah jelmaan dari anaknya. Saat itu ayahnya merasa sedih mengetahui anaknya telah berubah menjadi ular naga dan sang naga itu kemudian meminta maaf karena tak menuruti perkataan ayahnya dan juga serakah memakan telur itu sendiri. Namun meskipun telah meminta maaf kepada sang ayah, tidak membuatnya berubah seperti sedia kala yakni menjadi manusia kembali. Meski mitosnya dahulu terkesan angker di Kubang Kangkung Kawunganten, namun di sini di tengah alas hutan ini terdapat objek wisata. Nama wisata tersebut adalah Waduk Kubang Kangkung. Danau atau waduk ini juga tidak pernah kering meski pada musim kemarau. Padahal diketahui, bahwasanya Kawunganten sendiri adalah kecamatan yang jadi langganan kekurangan sumber air bersih jika kemarau tiba. Namun ajaibnya Danau Kubang Kangkung malah tidak mengering. Meski mitosnya dahulu terkesan angker di Kubang Kangkung Kawunganten, namun di sini di tengah alas hutan ini terdapat objek wisata. Nama wisata tersebut adalah Waduk Kubang Kangkung. Danau atau waduk ini juga tidak pernah kering meski pada musim kemarau. Padahal diketahui, bahwasanya Kawunganten sendiri adalah kecamatan yang jadi langganan kekurangan sumber air bersih jika kemarau tiba. Namun ajaibnya Danau Kubang Kangkung malah tidak mengering. Danau atau waduk Kubang Kangkung itu memiliki sebuah ikon bunga atau kembang dari kangkung. Konon katanya nama desa di kecamatan Kawunganten ini dahulu adalah kubangan yang ditumbuhi pohon-pohon kangkung sehingga sampai sekarang dikenal dengan nama Kubang Kangkung. Waduk Kubang Kangkung ini adalah salah satu destinasi wisata di Kabupaten Cilacap yang di dalamnya terdapat berbagai fasilitas. Ada tempat bermain anak seperti mandi bola, spot selfie di sebuah jembatan dengan tulisan Love Cinta. Ada kereta-keretaan, bebek-bebekan air. Terdapat WC umum, toilet, musola. Selain itu danaunya juga bisa untuk memancing ikan. Usut punya usut ternyata memang sudah ada sejak lama yakni pada zaman kolonial Belanda sudah dibangun. Berdasarkan sumber sejarah, waduk yang dibuat pada kala itu digunakan untuk pengumpulan dan penyimpanan air bersih.